Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Golkar resmi usung Gibran Rakabuming ya jadi cawapres Prabowo. Itu sudah jelas mereka, final mereka begitu kan ya. Apalagi banyak pernyataan-pernyataan yang kemudian ya akan berkomunikasi si Gibran dengan Pak Prabowo. Artinya kesepakatan itu sudah sepakat bahwa satu nama yaitu adalah Gibran untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo. Ini diusung oleh P3 yang kemudian berangkat dari anak kecil maaf ya anak muda begitu kan ya di situ begitu. Tapi saya rasa perkembangan politik hari ini sudah berbeda begitu kan dari sebelumnya yang kemudian mengatakan bahwa ya setelah Gibran dijadikan sebagai wakil dari Pak Prabowo begitu kan ya. Bahkan dari komentar-komentar Hasto mengatakan bahwa wah PDIP juga sebenarnya begitu kan sudah memberikan ya kebebasan, sudah menunjuk Gibran untuk menjadi pemenangan katanya begitu, ketua tim pemenangan anak muda begitu kan ya. Tapi tahu-taunya Gibran berlabuh kepada yang lain. Apakah ini dicap sebagai pengkhianat atau apa begitu kan? Tapi yang jelas ya, orang-orang selama ini pendukung-pendukung Pak Jokowi tetap memilih Gibran begitu ya. Kita buktikan aja nanti begitu kan. Ini semakin menarik loh begitu kan dalam dunia politik selama ini begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa akankah kemenangan Gibran di 2024 ini begitu kan? Akankah bersama Prabowo akan menang? Ya itu kan pertanyaan yang sangat krusial sekali begitu ya. Mari kita baca dulu begitu. Golkar resmi usung Gibran Rakabuming jadi cawapres dari Pak Prabowo ya. Bahkan ya politik dinasti selangkah lagi, betul begitu kan. Selangkah lagi dia akan menjadi catatan penting begitu kan. Tapi semua warga negara Indonesia itu berhak di situ begitu kan. Tapi kita lihat saja, apakah ini menjadi wakil dari Pak Ganjar secara instan atau apa begitu kan. Bapaknya setuju nggak nih ya? Pasti setujulah begitu kan ya. Dinasti politik is the real. Gue tahu politik itu dinamis, tapi yang beneran yang ngebingungin katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan makin dibuat bingung ini para pendukung Pak Jokowi. Ya tetap berlabuh kepada Pak Jokowi begitu kan. Apa yang kemudian yang ada di Gibran dia akan berlabuh kepada Pak Jokowi begitu kan. Karena yang dilihat itu adalah Pak Jokowi mereka begitu ya. Bahkan di satu sisi politik dinasti itu sudah dimainkan di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi ada orang mengatakan wah gimana ini kalau Gibran ya. Bisa saja PDIP itu ketar-ketir mereka begitu ya. Orang-orang yang kemudian komentar di sini orang-orang yang kemudian centang biru semua begitu kan ini. Ini ketawa begitu kan. Dinasti politik is the real katanya begitu ya. Tapi mesti hati-hati juga begitu. Bagaimana dengan di MK begitu ya. Saya kira ya tidak dikabulkanlah batas maksimal yang menjadi capres di situ 70 tahun. Sedangkan Pak Prabowo itu masih 20 tahun. Artinya kalau ini dikabulkan siap-siap Pak Prabowo bisa gugur mereka begitu kan. Jadi saya kira tidak bisa gugur begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana komentar-komentar hari ini begitu kan ya itu sangat luar biasa dari para netizen di situ begitu. Kita buktikan aja apakah selama ini begitu ya PDIP tidak ada tinggal diam begitu kan. Ya bisa saja ya tidak tinggal diam untuk bagaimana begitu kan ya selama ini begitu. Padahal begitu kalau kita melihat apa yang disampaikan Hasto resmi PDIP tugaskan Gibran Rakabuming jadi Jajur Kamnas Ganjar Mahfud begitu ya. Terus gimana ini begitu kan piye begitu. Jadi banyak sekali komentar-komentar yang netizen di situ begitu kan ya. Mungkin ya sudah di justice pemenangan di situ tapi tahu-taunya kok bisa berlabuh kepada yang lain. Karena ini menjadi kesempatan emas kepada Gibran begitu kan. Karena secara tidak langsung kan seperti itu begitu. Tapi kita tunggu saja. Itu politik masih belum selesai loh begitu ya. Bahkan ini begitu Golkar resmi usung Gibran Rakabuming jadi cawapres Prabowo. Apa yang mau diharapkan begitu? Mari kita baca ya. Golkar usung Gibran ya sebagai bakal calon wakil presiden dan berpasangan dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto. Hari ini diumumkan oleh Airlangga Hartarto dalam Rapimnas Partai Golkar. Mengusulkan ya dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan sebagai bakal calon presiden RI. Bahkan ya saya ketok usulan Golkar yang akan serahkan Pak Prabowo yang dibawa ke dalam pertemuan forum ketua umum partai. Alhamdulillah ucap Airlangga. Bahkan ya rantus atau keputusan rapat pemimpin nasional Partai Golkar soal penetapan capres-cawapres ini memiliki beberapa keputusan.
menetapkan, mengusung dan mendukung Bapak Letnan jadi Jenderal begitu Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI periode 2024-2029. Ia menetapkan, pengusung dan pendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Ya, biasa saja dalam dunia politik begitu kan. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa selama ini begitu kan ya, bisa saja loncat sana loncat sini begitu, wajar dalam dunia politik begitu kan. Tetapi orang yang kemudian loncat sana loncat sini diibaratkan orang yang kemudian tidak konsisten dalam berpolitik begitu kan, diibaratkan pengennya instan terus begitu kan. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi selama ini begitu, Gibran yang menjadi cawapres itu tentu punya matematika politik yang sangat luar biasa. Ternyata begitu kan, dari beberapa survei yang ada begitu kan, baik dari polling-polling yang ada, Gibran itu menjadi anak muda yang kemudian begitu kan ya disenangi begitu kalau dia menjadi wakil cawapres begitu kan. Kenapa? Karena anak muda di situ begitu. Ya, yang sekarang ini kalau kita survei yang ada begitu kan ya, yang kemudian diminati oleh generasi Z itu begitu, itu adalah Anies Baswedan di situ begitu. Ya, mulai dari mahasiswa dan sebagainya begitu. Dan pada akhirnya kalau ini terbukti bahwa Gibran masuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo, jelas mereka begitu ada pertarungan antara Anies Baswedan dengan Gibran untuk memilih anak muda begitu kan. Di situ begitu, dalam artian bisa ketertarikan di mana begitu, tertariknya antara anak muda ya untuk memilih salah satu calon wakil presiden di situ begitu ya, dengan Anies Baswedan. Artinya selama ini kita lihat saja bahwa masyarakat itu lebih percaya yang mana begitu kan ya. Karena pada hakikatnya yang kemudian Gibran kan tidak banyak diam di situ begitu. Orang banyak suka begitu. Tapi pada hakikatnya dinasti politik itu menurut saya pribadi ya kita harus lawan begitu kan. Dalam artian ya siapapun orangnya. Karena politik itu kan bisa saja begitu ada sesuatu yang kemudian bisa salah bisa tidak begitu. Ya banyak ya kesalahan fatal dalam dunia dinasti itu seperti itu begitu. Kita lihat saja nanti begitu bagaimana Pak Jokowi membangun anaknya di situ begitu. Lalu anaknya ya si Gibran akan menjadi capres di situ, bisa saja begitu kan. Karena ini masuk Golkar begitu kan, yang jalur anak muda di situ begitu. Kita lihat saja mereka begitu. Dan bahkan ya senior-senior dari Golkar setuju-setuju aja mereka terkait dengan apa yang selama ini dilakukan ya oleh orang-orang yang kemudian yang kemudian disodorkan oleh beberapa orang begitu kan ya. Iya aja mereka banyak yang setuju di situ begitu. Tapi menurut Yusuf Kala begitu mengatakan bahwa wah, kalau Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo ini kacau begitu kan ya. Karena anak ingusan itu tidak perlu seperti itu, yang kemudian pengalamannya masih sedikit katanya begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.